Saking sibuknya untuk kesana kemari, memoles diri, entah dia masuk ke sawah, entah dia tidak tahu esensi. Dia sibuk pencitraan dirinya hanya dalam batas kulitnya saja, tetapi dia lupa atau tidak punya waktu untuk mengisi konten dirinya, sehingga dia benar-benar pantas menjadi presiden. Kalau datang ke pasar, datang ke masyarakat, merasa kikuk, canggung, karena bukan dari rakyat. Yang menarik kan karena berasal dari rakyat, berada bersama-sama dengan rakyat, tidak ada rasa canggung. Bahkan diajak foto rebutan juga, ya, sama-sama dari rakyat kebanyakan. Itu pesan utama sebetulnya kalau perjalanan itu. Nggak kikuk sama sekali, dan justru sekarang kita saatnya membutuhkan pemimpin yang bukan mengatasnamakan rakyat lagi, tapi memang benar-benar berasal dari rakyat. Saya ingatkan, carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah. Pemimpin itu sekali lagi harus menyadari mengenai keberagaman Indonesia. Pertanyaan saya ke Pak Jokowi tentang Mas Anies Baswedan. Mas Anies punya salah apa dengan Bapak? Dia salah satu tokoh kunci yang mendukung Bapak maju capres hingga terpilih jadi presiden di 2014. Dan dia juga mendukung Bapak dengan bersedia menjadi menteri dalam kabinet Bapak. Walaupun akhirnya Bapak cukupkan dia setelah 2 tahun menjabat tanpa alasan yang jelas. Ada satu kalimat yang diucapkan Tacitus 1900 tahun yang lalu. Manusia lebih siap membalas dendam daripada membalas jasa, karena membalas jasa adalah beban dan membalas dendam adalah kepuasan. Kalau seandainya negara ini sudah begitu cakadut, begitu amburadul, apakah kita perlu untuk duduk bersama lalu kemudian kita pastikan apakah negara ini masih mau kita lanjutkan atau mau kita restart atau mau kita apa? Wah, ini nggak bilangnya begini nih. Saya merasa punya panggilan untuk membenahi manusia nih, supaya manusia Indonesia itu menjadi manusia yang lebih baik dibandingkan dengan yang sekarang ini kita hadapi gitu. Tetapi memaki-maki dengan bahasa yang begitu kotor yang tak terbayangkan itu akan disampaikan oleh ibu mereka gitu kan. Saya di sini akan bicara kepada Bapak dan Ibu yang belum mendukung Mas Anies. Kami adalah kawan OSIS dari kelas 1. Beliau waktu itu jadi wakil ketua OSIS, saya menjadi sekretaris umum. Karena itu pada waktu saya bicara pidato untuk pemilihan ketua OSIS, saya justru minta kepada teman-teman untuk memilih beliau. Kenapa? Karena selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar. Jadi saya di sini menjadi saksi bagaimana Mas Anies tumbuh berkembang dengan baik. Sebagaimana seperti yang Bapak Ibu semua saksikan sekarang. Beliau adalah anak yang baik dan beliau adalah manusia yang baik. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan. Tapi justru di era Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama. Sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong, dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Jawabannya adalah lihat pada kenyataan. Bukan hanya lihat apa yang saya sampaikan. Lihat pada kenyataan. Kenyataannya yang disebut sebagai polarisasi, bahkan sampai robek kalau tenun kebangsaan, itu tegang sudah mulai 2012. Di 2015 mulai makin kuat. Poinnya adalah polarisasi sudah bicara identitas itu sudah terjadi sebelum saya menjadi calon gubernur. Keramaian itu tinggal dilihat aja di catatan sosial media, di catatan media-media. Tema-tema yang sudah ada sebelum saya calon gubernur. Jadi, saya merasa ketika saya mendapatkan panggilan tugasnya calon gubernur, justru saya ingin mengembalikan yang robek ini. Karena sudah terjadi sebelum saya jadi calon gubernur. Boleh dicek di semua data. Bagaimanapun seorang politisi itu adalah seorang visioner. Ada orang yang merasa bahwa
Kalau kalian memilih saya, itu sama dengan kalian memilih dan menjayakan agama kami. Ini sudah menunggang. Termasuk kalau pilkada ini, Gus, pilkada 2017, sampai ke kalau pendukung Ahok pada zaman itu, tidak boleh disalatkan jenazahnya di masjid ini. Ini kan sudah politisasi. Termasuk juga menggunakan penguatan ayat-ayat. Jumlah spanduk yang berisi ujaran kebencian dan provokatif bertebaran di sejumlah wilayah di Jakarta. Insiden warga yang meninggal tidak disolatkan di rumah ibadah mendorong polisi memeriksa sejumlah pihak. Sebelumnya salah satu warga Pondok Pinang diduga dipaksa menandatangani surat pernyataan akan memilih salah satu calon gubernur DKI Jakarta jika anggota keluarganya ingin disolatkan jenazahnya oleh pengurus masjid. Yang ketika jaringan itu bekerja, hasilnya sungguh dahsyat. Dan jaringan itu adalah masjid. Jadi sejumlah khotib, para ulama, ustadz, yang mengisi kegiatan-kegiatan di masjid, termasuk dan terutama sholat Jumat, itu bukan hanya menyerukan ketakwaan, tetapi dilanjutkan dengan seruan-seruan politik. Terus-menerus disampaikan ketika hari pencoblosan tiba. Nah, saya sama Anies ini temenan dari kecil karena kita sama-sama punya prestasi. Kita bisa lihat ya, siapa yang bakal jadi pemimpin atau siapa yang bakal jadi tokoh, itu bisa track recordnya itu jelas gitu. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Semua kata-kata itu tidak akan saya jawab dengan kata-kata juga, karena saya akan menunjukkan lewat kata-kata juga. Nantinya publik Jakarta, Bang, akan menilainya dulu janji apa, sekarang hasilnya apa, kata-kata juga. Betul Pak, betul. Contohnya ngomong nggak sesuai dengan kenyataan, justru sifat bohongnya luar biasa, bikin malu Islamnya. Betul Pak, katanya gubernur seiman, selama 5 tahun satu masjid pun dia tidak ada bangun. Selama 5 tahun 270 kecamatan, kelurahan, satu puskesmas pun hanya satu yang dia bangun. Ngeri nggak itu? Kalau memang dia betul-betul ingin mencalonkan diri sebagai presiden gitu ya, saya ingin Anies agak lebih mau membuat tangan dan kakinya kotor. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kaki. Karena itu yang harus dibangun pertama adalah, kami sama-sama udah menjadi tokoh politik pada masa remaja gitu kan, sama-sama di OSIS lah gitu ya. Saya kan juga cukup dekat dengan dia gitu ya. Saya tahu bahwa dia nih someday akan jadi tokoh politik besar. Karena memang kecerdasan utama yang saya lihat itu adalah pada bagaimana dia mampu melakukan persuasi terhadap orang untuk mengikuti apa yang menjadi guidance-nya dia. Dan itu kan bakat ya. Karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Saya prediksi kamu akan jadi menteri. Ternyata benar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Diva, prediksikan saya jadi presiden nggak? Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya. Saya melihat beliau itu nanti akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel perdamaian. Itu doa saya kepada beliau. Jadi kalau mau jadi presiden itu sesuatu langkah yang sudah kecil. Mas Anies adalah inspirasi yang tepat, bukan Mas Aniesnya Mas, tetapi Mutiara, Kaisar, Mikael, Ismail, itu inspirasi yang luar biasa. Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang pula tidak bisa menyiapkan buktinya. Selamat pagi guys, ini karyanya fenomenal Anies Baswedan yang sedang dibuat Tugu Sepeda. Saya tidak bisa menjawab dugaan, sangkaan, tuduhan dengan perkataan. Tidak bisa. Itu hanya bisa dijawab dengan perbuatan dan kenyataan. Semoga Allah mentakdirkan saya untuk bisa menjawab itu dengan kenyataan. Saya butuhnya waktu, bukan butuh ruang untuk statement. Butuh waktu. Sekarang sudah selesai nih Bang. Apakah ketika bertugas kemarin semua sangkaan seperti itu ditemukan kenyataannya?
Kalau tidak, berarti sangkaan itu batal. Dibatalkan oleh apa? Oleh kenyataan, bukan oleh pernyataan. Bukan saya mengcounter, tapi kenyataan menunjukkan tidak. Jakarta tenang, teduh, damai, rumah bagi semua. Kan udah dibalas dengan dijadikan Mendikbud. Tapi sayangnya si Anies memang nggak becus kerja, makanya dipecat. Lihat aja kerjanya di Jakarta saat jadi gubernur. Kacau. Jakarta bisa memiliki rumah secara kredit dengan DP 0%. Rumah dengan uang muka atau DP 0 rupiah memang enak didengar. Tetapi faktanya tak seindah ucapan Gubernur Anies. Pembangunan program hunian DP RP 0 tak akan dilanjutkan pada tahun 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak lagi menganggarkan program tersebut. Sama-sama imajinasi, sama-sama tentang masa depan. Masa depan belum terjadi. Yang menulis tak perlu bawa bukti, yang menantang tak bisa punya bukti pula. Tapi rekam jejak bisa dilihat, rekam jejak bisa dinilai. Ketika masa kampanye, tentu ada yang mengatakan itu nggak bisa, itu nggak bisa. Ternyata sangat bisa, rumahnya tersedia. Jadi ini adalah soal keberpihakan. Begitu kita mengatakan kami akan berpihak pada mereka yang tidak punya rumah, yang penghasilannya kecil, solusi-solusinya itu muncul. Sejak masa kampanye, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjanjikan rumah murah bagi jutaan warga berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah. Jika dicermati dari sisi harga, program rumah DP 0 rupiah ini ternyata tidak menyasar warga berpenghasilan rendah. Rumah yang DP 0% sendiri kita akses masuk ke sananya juga kita belum tahu harus gimana. Kalau menurut saya kan terlalu mahal, soalnya itu kayaknya buat kelas menengah ke atas ya. Kalau menengah ke bawah kayaknya nggak mampu. Jika Jakarta bisa memiliki rumah secara kredit dengan DP 0%. Rumah dengan uang muka atau DP 0 rupiah memang enak didengar. Tetapi faktanya tak seindah ucapan Gubernur Anies. Dulu janjinya apa ya? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Kalau di dalam diskusi itu namanya memindahkan gawang. Pembangunan program hunian DP RP 0 tak akan dilanjutkan pada tahun 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak lagi menganggarkan program tersebut. Mas Anies nggak perlu bergaya pakai motor, pakai jaket bomber dan sebagainya, nggak perlu. Karena Mas Anies itu udah punya suatu stereotip bapak kebapakan ya. Mas Anies perlu menunjukkan saja kepada anak muda, saya akan menjadi ayah kalian yang akan mendidik kalian sama seperti saya mendidik anak-anak. Saya sebagai sahabat Mas Anies sekali lagi menjadi saksi bahwa Mas Anies adalah seseorang yang relatif lengkap dan sangat cocok menjadi Presiden Indonesia. Seandainya Anda ingin mendukung, maka kita dukung dengan fulfill, dengan mengharapkan ridha Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat sekalian yang selalu setia mendukung kami, mengikuti konten-konten video yang kami suguhkan buat Anda semua. Mudah-mudahan Anda semua, para sahabat sekalian, termasuk saya, selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat sekalian, lama tak terdengar seorang yang katanya dokter dan ahli epidemiologi sekaligus aktivis sosial yang kini banting setir nimbrung jadi pengamat politik picisan. Diva Uzia Tiasuma atau biasa kerap disapa dengan Dr. Diva kembali melontarkan narasi negatif menyerang Presiden Jokowi. Dengan nyinyirannya yang khas, dokter yang beberapa waktu lalu sempat ikut-ikutan menuding ijazah Jokowi palsu ini melontarkan surat terbuka yang ditujukan kepada sang presiden. Melalui akun Twitter pribadinya, Dr. Diva bertanya kepada Presiden Jokowi, apakah capres yang diusung Nasdem, PKS serta Demokrat, Anies Baswedan ada salah? Kata Dr. Diva, Anies adalah salah satu sosok kunci di balik kemenangan Jokowi menjadi Presiden Indonesia saat ini.
Hingga akhirnya di periode pertama menjabat, Anies juga bersedia membantu Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud. Meskipun pada akhirnya, kata Dr. Tifa, Anies direshuffle setelah 2 tahun menjabat Mendikbud tanpa ada alasan yang jelas. Menurut Dr. Tifa, Presiden Jokowi seolah menaruh dendam kepada Anies dengan mengutip pernyataan salah satu penulis asal Yunani, Tacitus. Sepatutnya, sambung dia, Presiden Jokowi membalas jasa-jasa yang diberikan oleh Anies. Dia menjelaskan surat terbuka yang disampaikan mungkin tidak akan dibaca oleh Presiden Jokowi. Kendati demikian, sebagai rakyat, dirinya sudah menyampaikan pesan kebaikan. Dr. Tifa berpesan kepada kepala negara untuk membiarkan saja 3 capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo bersaing secara sehat. Tak hanya itu, dirinya berharap agar Presiden Jokowi mampu mendukung ketiganya sebagai capres dengan elegan dan legowo. Sebagai loyalis Anies Baswedan, Dr. Tifa yang pernah menyatakan kalau Anies hanya bisa kalah jika ada iming-iming amplop dari pesaingnya. Alasannya, ia telah melihat data bahwa dukungan terhadap Anies kini sudah mencapai 60%. Entah data dari mana, dari langit atau dapat wangsit, harap dimaklumi. Dan kita tidak perlu tahu, dan saya juga tidak mau tahu. Dan kita tidak perlu tahu. Faktanya, begitulah kelakuan para pendukung Anies Baswedan. Tak peduli data hoax, foto editan, berita palsu, bahkan bila perlu fitnah lawan, halal dilakukan demi mensukseskan junjungan yang mulia Mr. Anies Baswedan agar bisa melenggang ke panggung perhelatan Pilpres 2024. Misi terakhirnya, kursi RI 1 tercatat dalam sejarah sebagai Presiden RI ke-8. Sontak cuitan Dr. Tifa pun menuai ragam komentar pro dan kontra di kalangan warganet. Tak sedikit dari mereka yang menyerang balik. Pembantaian lewat komentar para netizen pun pada Dr. Tifa tak terelakkan. Nah, para sahabat, untuk lebih jelasnya, mari kita berkunjung ke dunia maya Tweetland untuk menengok bagaimana sadisnya netizen plus 62 ketika bertarung dalam media sosial. Para sahabat, ini kita sudah melihat akun Twitter dari Dr. Tifa. Di sini dia mencuitkan surat terbuka kepada yang terhormat Bapak Presiden Jokowi. Pertanyaan saya ke Pak Jokowi tentang Mas Anies Baswedan. Mas Anies punya salah apa dengan Bapak? Dia salah satu tokoh kunci yang mendukung Bapak maju capres hingga terpilih jadi presiden di 2014. Dan dia juga mendukung Bapak dengan bersedia menjadi menteri dalam kabinet Bapak. Walaupun akhirnya Bapak cukupkan dia setelah 2 tahun menjabat tanpa alasan yang jelas. Ada satu kalimat yang diucapkan Tacitus 1900 tahun yang lalu. Manusia lebih siap membalas dendam daripada membalas jasa. Karena membalas jasa adalah beban dan membalas dendam adalah kepuasan. Menurut saya apa yang disampaikan Tacitus, Bapak sebagai negarawan mestinya tidak perlu Bapak lakukan kepada Mas Anies. Bapak bahkan belum membalas jasa dia yang mendukung Bapak jadi presiden. Sementara setahu rakyat, tak ada kesalahan dia yang merugikan Bapak selama menjabat sebagai menteri. Lalu mengapa terasa tendensi yang terbaca rakyat, Bapak mendendam betul dengan dia? Surat terbuka ini mungkin tidak akan pernah Bapak baca. Tetapi setidaknya sebagai rakyat, saya sudah sampaikan pesan kebaikan. Bapak Jokowi, biarlah mereka ini putra-putra terbaik bangsa ini. Pak Prabowo, Mas Ganjar Pranowo, dan Mas Anies Baswedan berlaga secara adil dan Bapak mendukung mereka semua sebagai calon presiden dengan elegan dan legawa. Bismillah, semoga di saat wukuf Arafah,
tanggal 9 Zulhijjah 1444 Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Mas Anies Baswedan dan Mas Ganjar Pranowo dari tanah air, saya mendoakan Anda berdua mendapatkan haji mabrur, sehat-sehat selama di tanah suci, dan diterima semua amal ibadah hajinya. Amin. Cuitan yang dituliskan oleh Dr. Tifa ini pada 27 Juni 2023. Oke, para sahabat sekalian, kita sejenak menengok beberapa komentar dari netizen yang tentu saja ada yang pro dan yang kontra. Tinggal kita lihat lebih banyak mana yang pro dengan yang kontra. Surat terbuka kepada YTTH yang tidak terhormat Ibu Dr. Tifa. Pertanyaan saya ke Ibu tentang Anies Baswedan. Apa kapasitas Ibu menanyakan tentang Anies ke Presiden? Kenapa tidak ditanyakan langsung kepada Anies? Apakah Ibu sedang tidak baik-baik saja? Oke, para sahabat, kita lanjut untuk melihat komentar selanjutnya. Salah satu akun berkomentar, salahnya nggak bisa kerja, cuma pandai menata kata. Ini salah satu alasan yang sudah menjadi rahasia umum bahwa Anies Baswedan itu memang pintar merangkai kata-kata sampai akhirnya mendapat julukan sebagai ahli tata kata, bukan ahli tata kota. Untuk urusan olah kata atau retorika, Anies Baswedan ini memang jagonya. Dia pandai merangkai kata. Namun ingat, ketika orang hanya pandai merangkai kata, dia lebih layak sebagai pujangga. Karena seorang pemimpin tidak perlu rangkaian kata-kata indah yang membius dan mempunyai nilai seni yang tinggi. Tetapi seorang pemimpin yang dibutuhkan adalah eksekusi di lapangan, aksi, kerja, bukan hanya kata-kata. Kalau kata peribahasa ada ungkapan sedikit bicara banyak kerja. Atau dalam pepatah Jawa ada peribahasa sepi ing pamreh rame ing gawe. Sepi dalam omongan ya, tetapi rame atau keras dalam bekerja. Lebih mementingkan kerja daripada bicara. Meskipun tentu saja bicara atau komunikasi itu adalah penting, tetapi dalam skala prioritas sebagai seorang pemimpin, bicara adalah nomor 2, tetapi yang penting adalah kerja, bukti nyata, fakta yang langsung bisa dirasakan oleh rakyat, yang langsung bisa dirasakan secara nyata, bukan hanya angan-angan yang melambung, hanya sebatas kata-kata. Para sahabat sekalian, komentar selanjutnya yang cukup menarik. Coba tanya Anies, kenapa kebijakan Presiden diserang terus oleh Anies? Ini juga sudah menjadi rahasia umum ketika Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Banyak dari program-program atau agenda atau terobosan yang dibuat oleh pendahulunya, yakni dari Jokowi dan Ahok, tidak diteruskan oleh Anies. Tidak diteruskan ini juga hanya sebagai permainan, karena faktanya banyak kebijakan yang diteruskan hanya kata-katanya saja, istilahnya saja yang dirubah, tetapi substansinya sama. Dan bukan cuma itu ya para sahabat, yang dinamakan kenapa Anies kita katakan di sini ke netizen katakan itu menyerang terus Presiden. Seperti dikutip dari cnbcindonesia.com ya, Anies serang Jokowi. Ini daftar yang bela termasuk Megawati. Karena yang kita tahu kebijakan dari Presiden Jokowi dari pusat dalam menangani problem dan masalah yang ada di ibu kota DKI Jakarta, terutama dalam dua hal ya, kemacetan dan banjir, itu sampai sekarang tidak bisa diatasi. Ya salah satunya karena Anies tidak kooperatif dengan pemerintah pusat.
Bahkan kita sering lihat, dan Anda juga tentu sering menyaksikan bagaimana Anies seakan-akan membangkang instruksi dari pemerintah pusat. Seakan-akan dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang lebih baik dari pendahulunya. Sehingga apa yang diinstruksikan oleh presiden dari pusat, itu pun banyak yang tidak digubris. Bahkan tak jarang kita melihat Anies kadang mengkritik dengan cara yang halus tentunya akan kebijakan Presiden Jokowi maupun pemikiran ketika dia mengkritik bahwa gagasan itu penting. Kerja tanpa gagasan itu hal yang percuma. Yang pertama adalah gagasan dan kata-kata. Itu yang saya ingat. Dan masih banyak ya, tentu kita bisa lihat jejak digital yang bertebaran di media sosial bagaimana seorang Anies Baswedan yang sangat sering membangkang instruksi dari pusat, sehingga akhirnya problem di Jakarta pun tak bisa diselesaikan, terutama dalam dua hal tadi, masalah banjir dan kemacetan. Ini salah satu hal yang kita anggap menjadi kegagalan Anies. Meskipun dari para pendukung Anies itu dianggap sebagai kesuksesan. Bahkan Anies sendiri dengan bangga dia mengkampanyekan, bahkan dalam kampanye yang termasuk mencuri start ya, dia mengungkapkan bahwa yang utama adalah rekam jejak. Visi misi tidak penting. Visi misi bisa dibuat, visi misi bisa dikarang, visi misi bisa dibantah. Tetapi apa yang bisa dibantah, yang tidak bisa dibantah, rekam jejak. Dia yang jelas membanggakan bahwa rekam jejak dia selama memimpin DKI Jakarta adalah suatu kelebihan, keunggulan dari Anies untuk pantas berlaga di Pilpres 2024. Sementara secara publik, secara keseluruhan ya, atau secara nasional kita mungkin bisa menerka, meskipun itu belum bisa dipastikan ya, bahwa Anies secara umum apakah dia termasuk sukses membangun DKI Jakarta atau gagal. Nah, dari oposisi terutama ya, bahkan Anies disebut termasuk sebagai gubernur yang gagal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Bahkan ada yang menyebutkan itu rapor merah tentang kegagalan Anies Baswedan. Dari sekian janji kampanye, sekitar kalau tidak salah ada 25 atau 30 atau 35, hanya 5 saja yang terrealisasi, sementara yang mayoritasnya gagal terrealisasi. Nah, ini kita bisa lihat ada komentar menarik juga. Coba tanya sama Anies Baswedan kenapa khianat kepada Prabowo. Kan beliau yang mempromosikan Anies Baswedan menjadi gubernur, kenapa malah sekarang menikung? Isu ini juga sempat ramai beberapa bulan terakhir ketika statement Anies yang menyatakan bahwa jika Pak Prabowo maju sebagai capres, maka dia berjanji tidak akan bakalan maju. Dia tidak akan maju jika Pak Prabowo maju sebagai capres. Meskipun seakhirnya dibantah oleh Anies bahwa itu dalam konteks pada Pilpres 2019. Namun dari kubu Prabowo terutama pendukungnya tetap melihat itu bukan dalam konteks tahun, tetapi sebagai suatu etika. Artinya tahun 2014, 2019 atau 2024 ketika dia menyatakan bahwa dia tidak akan maju sebagai capres kalau Pak Prabowo telah menyatakan diri maju, dari sisi para pendukung Prabowo tentu saja mereka merasa Anies itu telah mengkhianati Prabowo. Apalagi sering juga diulas oleh para pengamat bagaimana etika seorang Anies Baswedan. Tahu-tahu nyelonong menerima tawaran dari Ketua Nasdem Surya Paloh untuk siap menjadi capres dari Nasdem. Itu pun tanpa kulon-wun, istilahnya tanpa permisi.
tanpa basa-basi lah, etika, sopan santun, toto kromo kalau dalam orang Jawa. Karena nyatanya memang setelah beliau didepak dari kabinet, istilahnya jadi pengangguran, terus dicomot oleh Prabowo dan dijadikan orang, berhasil menjadi gubernur, mana terima kasih Anies? Di mana etika Anies pernah ditolong oleh Prabowo ketika menerima pinangan dari Nasdem tanpa basa-basi, tanpa apa sama sekali tidak izin, atau ya paling nggak bilang lah. Ini kita bicara soal etika ya, dalam hal itu saja sudah kelihatan. Meskipun untuk berkhianat juga belum tentu, ini masih bisa diperdebatkan. Tetapi kalau bicara soal etika, kita rasanya sepakat bahwa itu bukanlah tindakan yang etis. Bagaimanapun juga seorang Prabowo pernah menolong Anies Baswedan sehingga menjadi orang dan menjadi bintang menurutnya ya sekarang ini. Oke, para sahabat, kita lihat komentar menarik selanjutnya. Ini ada satu akun yang berkomentar, kan udah dibalas dengan dijadikan Mendikbud, tapi sayangnya si Anies memang nggak becus kerja, makanya dipecat. Lihat aja kerjanya di Jakarta saat jadi gubernur, kacau. Para sahabat, ini saya rasa komentar yang cukup logis dan tepat sekali, bahwa ketika Anies dijadikan Mendikbud, itu adalah sebagai bentuk terima kasih dari seorang Jokowi, karena memang Anies telah bekerja keras menjadi tim ses untuk kemenangan Presiden Jokowi, sehingga ketika akhirnya perjuangan mereka berhasil, Anies sudah dibalas dengan diangkat sebagai menteri. Ini berbanding terbalik atau kontradiktif dengan apa yang diutarakan oleh Dr. Rifa, bahwa Mendikbud ini sebagai bentuk dukungan. Seperti dia dikatakan bahwa Anies tetap mendukung dengan bersedia menjadi Mendikbud. Kita tengok sebentar tadi. Nah ini. Dan dia juga mendukung Bapak dengan bersedia menjadi menteri dalam kabinet Bapak. Walaupun akhirnya Bapak cukupkan dia setelah 2 tahun menjabat tanpa alasan yang jelas. Di sini saya akan mengulas 2 kalimat yang tendensius atau tidak logis dari seorang Dr. Viva. Dengan kata mendukung Bapak dengan bersedia menjadi menteri. Saya rasa menjadi menteri adalah bukan suatu dukungan, tetapi ini adalah sebagai balas jasa dari seorang presiden. Apakah dengan menjadi menteri itu berarti mendukung? Bukan sebaliknya. Nyatanya para partai yang berkoalisi dalam pemerintahan itu mereka tetap mengajukan diri dari kadernya untuk menjadi menteri. Bahkan ada yang sampai ngambek karena tidak jadi menteri. Artinya apa? Bahwa menteri itu semacam rebutan bagi mereka yang memang menginginkan jabatan. Jadi ini saya rasa kurang tepat kalau menjadi menteri itu dikatakan sebagai mendukung dengan bersedia. Kalau dalam konteks dia mendukung Bapak, di sini Bapak Presiden Jokowi bersedia menjadi menteri, kenapa ketika dipecat dengan alasan yang jelas maupun tidak jelas, kenapa dia seakan-akan tidak terima? Kenapa dia seakan-akan sakit hati? Meskipun dalam berbagai acara dia tidak mengatakan itu, ya tentu saja. Mana ada maling yang ngaku maling? Mana ada penjahat yang mengaku sebagai penjahat? Apalagi seorang Anies yang pandai beretorika dengan mengolah kata, tentu dia bisa menjawab itu dengan bahasa dia sehingga seolah-olah dia tidak sakit hati. Tetapi kalau kita lihat dalam tempo 5 tahun kepemimpinan dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kita bisa lihat
Apakah Anies itu ada rasa sakit hati atau dendam terhadap Presiden Jokowi? Apakah dia merasa bahwa dia telah disingkirkan sehingga sakit hati? Anda bisa lihat sendiri dari rekam jejak digital yang ada bertebaran di media sosial, apakah dia itu ikhlas, ridho, atau dia tidak terima. Nah, yang kedua, tanpa alasan yang jelas, ini juga saya perlu garis bawahi, tidak ada, ya saya rasa tidak ada alasan yang tidak jelas. Semua presiden, karena soal reshuffle ini bukan sekali ini terjadi, itu sudah terbiasa dan menjadi hal yang biasa. Dari setiap presiden pasti melakukan reshuffle atau pergantian kabinet, pergantian menteri. Apakah pergantian menteri itu tanpa alasan yang jelas? Tentu ada alasan yang jelas. Kalau tidak jelas, tidak mungkin, nah, mustahil lah kalau presiden tahu-tahu memecat menteri atau mereshuffle menteri tanpa alasan. Ibu ngebet jadi Kemenkes ya, nanya ini nanya lo. Coba ibu tanyakan balik pertanyaan itu ke Anies mengenai Pak Prabowo. Ya ini seperti yang tadi disampaikan, ketika dengan Prabowo dianggap dia mengkhianati. Setidaknya tidak punya etika, rasa terima kasih kepada Pak Prabowo yang pernah mengangkat Anies. Yang pernah saya ingat itu salah satu aktivis yang mengungkapkan Anies jadi pengangguran, terus dicomot oleh Pak Prabowo, dijadikan sebagai orang, sebagai gubernur, dan setelah itu tahu-tahu nyelonong, nyapres atas permintaan dari Ketua Partai Nasdem Surya Paloh, itu pun tanpa pamit dulu atau tanpa basa-basi dulu, bicara ke Prabowo kayak sebentar sebagai tanda terima kasih atau gimana. Dalam hal ini Anies pun dinilai itu sebagai tindakan yang kurang etis. Di mana rasa terima kasih Anies kepada Prabowo? Jadi jangan itu dibalikan bahwa kelakuan Anies itu dilemparkan kepada Presiden Jokowi, bahwa Presiden Jokowi adalah sebagai orang yang tak tahu terima kasih, telah dibantu, telah dibela-belain sampai menang, kemudian memecat Anies tanpa alasan yang jelas. Ini narasi dan framing yang menyudutkan dan memang nyata-nyata menyerang Presiden Jokowi. Para sahabat, kita lihat ada kalimat komentar dari netizen yang lain. Ada satu kalimat yang diucapkan Tacitus 1900 tahun yang lalu. Ini mengutip dari tulisan Dr. Viva yang tadi ya, manusia lebih siap membalas dendam daripada membalas jasa. Karena membalas jasa adalah beban dan membalas dendam adalah kepuasan. Kok kayak Anda yang ingin balas dendam? Ada apa salahku? Batin Jokowi. Nah, ini seolah-olah mengungkapkan seorang Jokowi apabila dia mendengar atau membaca surat terbuka ini. Nampak sepertinya kok Dr. Viva ini yang ingin balas dendam. Apa salahku? Apa salah Jokowi? Begitulah kira-kira ya para sahabat. Ini ada komentar yang menarik juga. Apa-apa kok Salawi, ngaca dulu ngaca. Salawi kita sudah sering dan akrab bahwa Salawi itu adalah apa-apa salah Jokowi. Ada masalah ini, masalah ekonomi yang salah Jokowi. Ada masalah politik yang salah Jokowi. Ada urusan ribut-ribut partai yang salah Jokowi. Ada masalah COVID yang salah Jokowi. Salawi menyalahkan Jokowi seolah-olah Jokowi adalah kambing hitam yang paling hitam di negeri ini, sehingga segala urusan di negeri ini, apa yang terkait maupun yang tidak terkait dengan tugas beliau sebagai seorang presiden, tetap Jokowi yang harus bertanggung jawab dan harus disalahkan. Itulah kaum yang memegang prinsip teori Salawi. Apa-apa kok Salawi, ngaca dulu ngaca. Jangan pura-pura jadi orang goblok demi membela yang goblok. Miris lihat pemikiran yang katanya dokter kok kalah sama lulusan SMA.
Dalam hal ini saya masih sependapat ya dengan narasi yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Ada kelihatan yang tidak logis, tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang intelek, seorang dokter yang kelihatannya dengan wawasan yang luas. Masalahnya kalau dibilang goblok, ya tentu saja, masa dokter kok goblok sih? Tapi kenyataannya ada dokter yang goblok? Ya tentu saja ada. Adakah profesor yang goblok? Ya tentu saja ada. Para sahabat sekalian, kita lihat komentar selanjutnya. Ada satu ini yang agak menarik ya. Tidak ada satupun yang tahu kita salah atau benar di hadapan Tuhan. Karena isi hati manusia cuma Tuhan yang tahu. Jadi nggak usah khotbah. Jangan kepedean. Jokowi jadi presiden karena sudah ditentukan sama Allah. Manusia cuma bisa berencana, paham? Kembali kita melihat yang ini bahwa memang ini sudah ditentukan oleh Allah. Kita tidak bisa mengandalkan otak atau teori atau ilmu. Kalau Allah tidak mengizinkan, apapun cara yang kita tempuh tidak akan mungkin tercapai. Itulah kenapa sampai detik ini saya masih percaya bahwa Jokowi bisa berdiri tegak karena dia tetap dalam lindungan Allah.